Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Apriska dengan NIM 191360993 Prodi Geografi MK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Geografi Regional Indonesia. Bisa dilihat pada gambar peta Indonesia. Ini merupakan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, ini Pulau Kalimantan, di sebelah ini Pulau Sulawesi, dan yang paling timur sekali adalah Pulau Papua. Pada bagian yang saya tunjuk ini adalah Laut Jawa, ini adalah Laut Flores, ini Laut Banda, ini Laut Arafura, ini Laut Sulawesi, dan juga ini Laut Maluku. Selanjutnya kita masuk kepada selat. Di sini saya akan menunjuk Selat Karimata. Ini Selat Makassar, ini Selat Malaka, dan pada bagian ini adalah Selat Sunda. Selanjutnya kita masuk kepada Semenanjung. Di sini terdapat Semenanjung Minahasa. Selanjutnya, Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan terletak di sebelah utara Pulau Jawa, sebelah timur Selat Malaka, sebelah barat Pulau Sulawesi, dan sebelah selatan Filipina. Luas Pulau Kalimantan adalah 743.330 km persegi. Pulau Kalimantan dikelilingi oleh Laut Tiongkok Selatan di bagian barat dan utara barat, Laut Sulu di utara timur, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di timur, serta Laut Jawa dan Selat Karimata di bagian selatan. Lanjut kita masuk kepada Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kotanya yaitu Tanjung Selor. Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas lebih kurang dari 75.467 km persegi, terletak pada posisi antara 114 derajat 35 menit 22 detik sampai 118 derajat 3 menit bujur timur, dan antara 1 derajat 21 menit 36 detik sampai 4 derajat 24 menit 55 detik lintang utara. Batas wilayahnya adalah sebelah utara negara Sabah Malaysia, sebelah timur Laut Sulawesi, sebelah selatan Provinsi Kalimantan Timur, dan sebelah baratnya negara Sarawak Malaysia. Perekonomian Kalimantan Utara. Hasil pertambangan di Kaltara antara lain minyak, gas alam, dan batu bara. Potensi tambang lainnya antara lain batu gamping sebanyak 654.000 ton di Malinau dan 25 ton di Nunukan. Sektor unggulan pertanian di provinsi ini berupa perkebunan dan perikanan. Perkebunan kelapa sawit seluas 128.793 hektar tersebar di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Nunukan. Kita lanjut kepada sungai, danau, dan gunung Kalimantan Utara. Ini merupakan Sungai Kayan, Sungai Mentarang, Gunung Kalambit, dan Gunung Batu Tikung. Nama ikon atau semboyan Kalimantan Utara. Arti, bentuk, warna, makna, dan ukuran logo daerah. 1. Tulisan Kalimantan Utara. 2. Bintang. 3. Gerbang perbatasan merah putih. 4. Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak.
Bulungan dan Tidung dengan parang dan tombak bersilangan di depannya. 5. Padi dan kapas yang diikat dengan pita, jumlahnya 22 butir, pita 4 simpul dan kapas 13 buah. 6. Laut bergelombang. 7. 4 garis gelombang yang menggambarkan sungai. Di bagian bawah ada tulisan Benuanta, di atas pita warna putih kuning. Bentuk keseluruhan logo daerah bersudut 5 yang mengandung arti dan makna, berafaskan falsafah negara Pancasila dengan warna dasar biru muda atau biru langit yang melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian, dan kewibawaan. Budaya dan pariwisata Kalimantan Utara. Beberapa wisata pantai yang umum dikunjungi di Kalimantan Utara adalah Pantai Kelapa Mangkupadi. Rumah adat Kalimantan Utara yaitu Rumah Baloi. Rumah Baloi sendiri bentuknya sangat unik, sedikit berbeda dari rumah adat lainnya di Kalimantan. Rumah Baloi merupakan perpaduan kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung, salah satu suku tertua yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Pakaian adatnya yaitu pakaian ta'a, merupakan pakaian adat yang khusus dikenakan oleh kaum wanita Dayak di Kalimantan. Pakaian ini terbuat dari kain beludru berwarna hitam dengan pernik atau hiasan berupa manik-manik yang dijahit. Lanjut, 2 provinsi Kalimantan Timur dengan ibu kotanya Samarinda. Daerah Kalimantan Timur yang terdiri dari luas wilayah daratan 127.346,92 km persegi dan luas pengelolaan laut 25.656 km persegi, terletak antara 113 derajat 44 menit dan 119 derajat bujur timur, dan antara 2 derajat 33 menit lintang utara dan 2 derajat 25 menit lintang selatan. Dengan batas wilayahnya, di sebelah utara berbatasan dengan negara bagian Sabah atau Malaysia Timur, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Selat Sulawesi. Di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan negara Malaysia. Perekonomian Kalimantan Timur. Pada bagian pertambangan, hasil utama provinsi ini adalah hasil tambang seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Perindustriannya, sektor lain yang kini sedang berkembang adalah agrikultur, pariwisata, dan industri pengolahan. Perkebunan, sementara kabupaten-kabupaten di Kalimantan Timur kini mulai membuka wilayahnya untuk dibuat perkebunan seperti kelapa sawit dan lain-lain. Sungai, danau, dan gunung Kalimantan Timur. Sungai Mahakam. Mahakam merupakan nama sebuah sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Ini merupakan gambar danau Labuan Cermin. Danau Labuan Cermin adalah salah satu objek wisata air yang berlokasi di Desa Labuan Kelambu, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nama ikon atau semboyan Kalimantan Timur. Lambang Kalimantan Timur berbentuk perisai bersudut 5. Di dalam perisai tersebut terdapat simbol bintang, perisai, mandau, sumpit, ketesan minyak, dan damar. Simbol bintang melambangkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perisai melambangkan perdamaian, sumpit dan mandau melambangkan perjuangan masyarakat Kalimantan Timur. Minyak dan damar sebagai tanda kekayaan alam yang melimpah di Kalimantan Timur. Dalam lambang terdapat lukisan Ruhul Rahayu yang merupakan cita-cita mencapai masyarakat adil, makmur, aman, tentram, dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Budaya dan pariwisata Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan pariwisata yang menarik seperti Kepulauan Derawan di Berau,
Seperti gambar yang bisa kita lihat di layar. Rumah adatnya yaitu rumah lamin dan senjata adatnya yaitu mandau. Lanjut, Provinsi Kalimantan Barat dengan ibu kotanya yaitu Pontianak. Provinsi Kalimantan Utara terletak di antara 114 derajat 35 menit 2 detik bujur timur, 118 derajat 3 menit bujur timur, 4 derajat 24 menit 5 detik lintang utara, 1 derajat 21 menit 3 detik lintang utara. Batas-batas wilayahnya yaitu sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata dan Laut Natuna, sebelah timur berbatasan dengan Sarawak dan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Laut Jawa, sebelah utara berbatasan dengan Negeri Sarawak atau Malaysia dan Kalimantan Timur. Perekonomian Kalimantan Barat. Sektor yang memiliki peranan cukup besar sebagai penggerak utama perekonomian Kalimantan Barat adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Dengan pertumbuhan masing-masing sektor adalah 4,30%, 6,60%, dan 3,10%. Selanjutnya sektor kedua yang tumbuh lebih tinggi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi kota adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran atau PHR. Kinerja sektor ini terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan selama 4 tahun terakhir sebesar 7,4%. Sungai, danau, dan gunung Kalimantan Barat. Pada gambar dapat kita lihat Sungai Kapuas, Sungai Ngelawi, Gunung Baturaya, dan Danau Sentarum. Nama ikon atau semboyan Kalimantan Barat. Perisai, manda, dan keris menggambarkan norma budaya istiadat daerah tersebut. Garis melintang di tengah merupakan simbol garis khatulistiwa yang melalui Kalimantan Barat. Kobaran api dalam tungku sebagai simbol semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Di bagian tengah bawah terdapat pita putih bertuliskan semboyan Akcaya dalam bahasa Sanskerta yang berguna tak kunjung binasa. Budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Bukit Pencamur menjadi salah satu spot terbaik untuk mengabadikan sunset dan sunrise. Bukit Pencamur jadi ramai dikunjungi pelancong. Tidak hanya itu, panorama yang disuguhkan juga sangat menarik seperti lautan awan yang mempesona saat mendaki bukit ini. Tari adatnya yaitu tari monong. Tari ini berfungsi sebagai penolak atau penyembuh atau penangkal penyakit agar si penderita dapat sembuh kembali. Penari berlaku seperti dukun dengan jampi-jampi. Tarian ini hadir di saat-saat sang dukun sedang dalam keadaan trans, dan tarian ini merupakan bagian dari upacara adat Bemanang Balia. Alat musiknya yaitu gambus. Alat musik petika suku Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Selanjutnya kita masuk kepada Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kotanya yaitu Palangkaraya. Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0 derajat 45 menit lintang utara sampai 3 derajat 30 menit lintang selatan dan 111 derajat sampai 116 derajat bujur timur. Luas wilayah Kalimantan Tengah sebesar 153.564 km persegi atau 8,04% dari total luas daratan Indonesia. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Perekonomian Kalimantan Tengah. Sebagian besar penduduk di wilayah Katingan, khususnya Kecamatan Katingan Tengah, bermata pencaharian sebagai petani dan penambang. Hasil tambang utama yang diperoleh adalah emas dan puya atau pasir zirkon yang berwarna merah. Masyarakat dalam melakukan penambangan masih bersifat tradisional sehingga hasil yang diperoleh tidak optimal. Sungai, danau, dan gunung Kalimantan Tengah. Dapat dilihat pada gambar. Di sini merupakan Sungai Kahayan.
Danau Sembulu, Gunung Arut, dan Danau Bulat. Nama ikon atau semboyan Kalimantan Tengah. Lambang Kalimantan Tengah berbentuk talawang segi 5. Di dalamnya terdapat gambar bulat telur berbentuk belanga, melambangkan senjata tradisional Kalimantan Tengah. Di dalam belanga terdapat tali yang terbuat dari sejenis akar yang dapat dipintal dan dililit melingkar menyerupai belanga. Ujungnya yang terikat bersimpul mati melambangkan kekokohan. Moto Isen Mulang berarti pantang mundur yang berasal dari bahasa Sangen. Budaya dan pariwisata Kalimantan Tengah. Pariwisatanya yaitu Istana Kuning, susur Sungai Kahayan, dan pantai ujung Pangandaran. Dengan rumah adat yaitu Rumah Betang dan tariannya yaitu tarian giring-giring. Lanjut, kita masuk kepada Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya yaitu Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 1 derajat 21 menit 49 detik sampai 4 derajat 10 menit 14 detik lintang selatan, dan 114 derajat 19 menit 13 detik hingga 116 derajat 33 menit 28 detik bujur timur, dengan luas wilayah 37.377,53 km persegi atau hanya 6,98% dari luas Pulau Kalimantan, dan populasi sebesar 4.304.772 jiwa pada tahun 2020. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebelah utara dengan Kalimantan Timur, sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat dengan Kalimantan Tengah. Perekonomian Kalimantan Selatan. Pertanian dan perkebunan. Hasil utama pertanian adalah padi, di samping jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Sedangkan buah-buahan terdiri dari jeruk, pepaya, pisang, durian, rambutan, kasturi, dan langsat. Untuk perkebunan adalah kelapa sawit. Industri di Kalimantan Selatan didominasi oleh industri manufaktur mikro dan kecil, disusul oleh industri manufaktur besar dan sedang. Sampai pada tahun 2010, jumlah unit usaha berjumlah 60.432 unit, meningkat 10,92% dibandingkan pada tahun 2009. Pertambangan didominasi batu bara di samping minyak bumi, emas, intan, kaloin, marmer, dan batu-batuan. Nama ikon atau semboyan Kalimantan Selatan. Lambang Kalimantan Selatan berbentuk perisai. Di dalamnya terdapat lukisan bintang, rumah, intan, padi, pohon karet, dan pita putih. Bintang dengan sinar kemilau melambangkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Warna hitam pada rumah Banjar melambangkan kebudayaan tinggi. Intan adalah kemakmuran. Padi dan karet adalah mata pencaharian rakyat Kalimantan Selatan dari bertani dan menyadap karet. Pita putih melambangkan kejujuran dalam bertutur kata, kelakuan serta tabiat, kebijaksanaan juga sikap setia kawan. Semboyan wajah sampai kaputing merupakan semboyan rakyat Kalimantan Selatan yang berarti tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir. Budaya dan pariwisata Kalimantan Selatan. Pasar Terapung. Pasar Terapung Muara Kuin atau Pasar Terapung Sungai Barito adalah pasar terapung tradisional yang berada di atas Sungai Barito di muara Sungai Kuin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pasar Terapung Muara Kuin merupakan pusaka saujana Kota Banjarmasin, Babalian Tandik, dan Malasung Manu. Dengan rumah adatnya yaitu Bubungan Tinggi dan alat musiknya yaitu gamelan Banjar. Selanjutnya kita masuk kepada Pulau Sulawesi. Adalah sebuah pulau di Indonesia. Sulawesi merupakan salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar dan merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Kita masuk kepada Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kotanya Manado. Provinsi Sulawesi Utara terletak di 0 derajat 15 menit sampai 5 derajat 34 menit lintang utara, dan antara 123 derajat 7 menit sampai 127 derajat 10 menit bujur timur. Batas wilayah
Bagian utara berbatasan dengan Filipina, bagian selatan berbatasan dengan Kupang dan Timor Leste, bagian timur berbatasan dengan Pulau Halmahera, bagian barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo dan Pulau Kalimantan. Nama ikon atau semboyan Sulawesi Utara. Lambang Sulawesi Utara berbentuk perisai segi 5 berwarna biru langit dengan tepi kuning hingga keemasan. Perisai segi 5 dan 5 buah kelapa melambangkan Pancasila. Di dalam perisai terdapat simbol biji jagung disusun melingkar berjumlah 23 butir. Pohon kelapa berpelepah 9, akar berjumlah 6 dan 4 tunas kelapa. Semuanya melambangkan hari jadi Provinsi Sulawesi Utara 23 September 1964. Sisi kanannya terdapat rangkaian cengkih 17 buah dan pala 8 buah. Dan di sebelah kirinya terdapat 45 butir padi merupakan simbol proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Budaya dan pariwisata Sulawesi Utara. Taman Laut Bunaken, salah satu tempat wisata yang paling terkenal dan terbaik di daerah Sulawesi Utara adalah Taman Laut Bunaken. Saat berkunjung ke area ini, Anda akan mendapati pemandangan indah biota laut di dalamnya. Salah satu contoh aktivitas yang dapat dilakukan di sana adalah menyelam. Tari adatnya yaitu tari mangket, alat musik kolintang, rumah adatnya yaitu rumah pewaris, dan senjata tradisionalnya yaitu peda. Kita lanjut kepada Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kotanya yaitu Mamuju. Provinsi Sulawesi Barat berada pada sekitar garis khatulistiwa, terletak antara 0 derajat 45 menit 59 detik lintang selatan, 3 derajat 34 menit lintang selatan, serta 11 derajat 48 menit 59 detik bujur timur hingga 119 derajat 55 menit 6 detik bujur timur. Batas wilayah administrasi di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Pasar, Provinsi Kalimantan Timur. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja dan Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sungai yang terdapat di Sulawesi Barat yaitu Sungai Lariang, Sungai Karama, dan gunung yang terdapat di Sulawesi Barat yaitu Gunung Gandang Dewata dan Gunung Tinangko. Nama ikon atau semboyan Sulawesi Barat. Pada bagian bawah lambang Sulawesi Barat terdapat tulisan yang berbunyi Malete Dia Tonganan, yang berarti meniti di atas kebenaran. Di tengah lambangnya terdapat perahu sande. Ada perahu ke depan dengan layar di sebelah kanan, bermakna bahwa Sulbar mulai berlayar ke depan dengan arah yang benar. Di bagian atas tertancap Doe Pakah di gunung, melambangkan kepribadian orang Mandar yang berarti keberanian, kejujuran, dan keadilan. Bingkai lambang Sulawesi Barat diambil dari bentuk dasar balengalita atau panci yang terbuat dari tanah. Bagian atasnya merupakan simbol sulapa ape, empat mata angin yang di dalamnya bertuliskan Sulawesi Barat. Pariwisata yang terdapat di Sulawesi Barat yaitu Pantai Dato. Daya tarik salah satu pantai indah di tanah Sulawesi ini adalah keasrian alam yang dimilikinya. Di area pantai terdapat batuan karang yang cukup tinggi. Saat berada di atas batu tersebut, Anda dapat menikmati pemandangan laut dari sudut yang berbeda. Tariannya yaitu tari bulu londong dengan alat musiknya satung dan rumah adatnya yaitu boyang. Senjata tradisionalnya yaitu badik. Lanjut yaitu Provinsi Gorontalo. Dengan luas wilayah Kabupaten Gorontalo mencapai 2.125,47 km persegi dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boalamo, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Perekonomian Gorontalo.
Pertanian, Sulawesi Selatan akan ditingkatkan menjadi gerbang di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata dan kesulitan ekonomi merupakan kekuatan Sulawesi Selatan di wilayah Indonesia bagian timur. Industri, jumlah perusahaan industri besar dan sedang di provinsi ini sekitar 20 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 7.693 orang, sedangkan industri mikro kecil sebanyak 12.360 unit melibatkan 31.910 tenaga kerja. Pertambangan, Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis bahan tambang logam, misalnya emas, perak, tembaga, pasir besi. Sedangkan bahan logam antara lain yaitu selek pasir batu siretu, kerikil, besi andesit, batu makora, basalt, batu gamping, tesekian, batu granit. Danau yang terdapat di Gorontalo yaitu Danau Perintis, Danau Limboto. Gunung yang terdapat di Gorontalo yaitu Gunung Ali dan Gunung Tilong Kabila. Nama ikon atau semboyan Gorontalo. Bintang sudut 5 adalah lambang Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu sila pertama pada Pancasila. Pohon kelapa melambangkan bahwa di daerah Gorontalo, kopra adalah hasil utama perekonomian rakyat. Bunga teratai adalah lambang kedamaian, kesucian, dan keagungan. Air yang tenang melambangkan keseimbangan jiwa, ketenangan dalam berpikir dan bertindak. Setangkai padi dan setangkai kapas melambangkan tekad rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur serta bahagia lahir batin. Rantai melambangkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Lambang berbentuk perisai dengan sepasang sayap di dalamnya. Sepasang sayap pada kiri kanan yang dihubungkan oleh pita di dalamnya bertuliskan Kota Gorontalo adalah merupakan perwujudan cita-cita masyarakat Gorontalo bagaikan Garuda terbang tinggi mengarungi angkasa luar. Pariwisata yang terdapat di Gorontalo yaitu Pulau Saronde dan Taman Laut Olele. Tariannya yaitu tari dana-dana dengan rumah adat yaitu dolu hapa dan alat musik palo-palo, dan juga senjata adatnya yaitu wamilo. Lanjut yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kotanya Palu. Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada posisi 2 derajat 22 menit lintang utara dan 3 derajat 48 menit lintang selatan, serta 119 derajat lintang serta 119 derajat 22 menit dan 124 derajat 22 menit bujur timur. Luas wilayah Sulawesi Tengah adalah 68.033 km persegi. Batas-batas Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat. Pertanian, pencapaian produksi tanaman bagi penduduk Sulawesi Tengah utamanya adalah beras, jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar yang berasal dari produksi sendiri. Perindustriannya yaitu pemerataan pendapatan di provinsi ini pada tahun 2013 jumlah industri manufaktur terbesar adalah industri makanan dan minuman. Pertambangannya yaitu Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber daya alam galian dan mineral, antara lain mineral logam industri dan bahan bangunan serta bahan bakar fosil yaitu batu bara dan minyak. Danau yang terdapat pada Sulawesi Tengah yaitu Danau Poso, Danau Lindu, Sungai Bongkar, dan Sungai Palu. Lambang Sulawesi Tengah berbentuk seperti jantung. Di dalam lambang terdapat simbol bintang, pohon kelapa, padi dan kapas, dan gelombang. Bintang merupakan lambang Ketuhanan Yang Maha Esa dan keteguhan dalam mencapai cita-cita yang tinggi. Pohon kelapa merupakan tumbuhan yang menjadi komoditas untuk mensejahterakan rakyat Sulawesi Tengah.
padi dan kapas. Sebagai lambang kemakmuran, kapas berkuncup 13, bergigi 4 pada kelopaknya, padi berbiji 19, alur gelombang atas berjumlah 6 dan gelombang bawah berjumlah 4 merupakan simbol hari jadi Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 13 April 1964. Wisata yang terdapat di Sulawesi Tengah yaitu Pantai Labuana dan Kepulauan Togean dengan tarian adatnya yaitu tarian Dero dengan rumah adat Tambi. Alat musik yang dimiliki adalah kanda dan juga senjata tradisionalnya yaitu pasatimpo. Selanjutnya kita masuk kepada Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kotanya yaitu Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 2 derajat 45 menit sampai 6 derajat 15 menit lintang selatan dan 120 derajat 45 menit sampai 124 derajat 30 menit bujur timur, serta mempunyai wilayah daratan seluas 38 derajat 140 km persegi dan perairan laut seluas 110.000 km persegi. Batas-batas wilayahnya yaitu sebelah barat berbatasan dengan Sulawesi Selatan di Teluk Bone, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku di Laut Banda, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, sebelah selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Laut Flores. Danau yang terdapat di Sulawesi Tenggara yaitu Danau Sampang. Danau yang terdapat di Sulawesi Tenggara yaitu Danau Sabampolulu dan Danau Biru. Gunungnya yaitu Gunung Mekongga dengan sungainya yaitu Sungai Tamborasi. Lambang atau semboyan Sulawesi Tenggara, Anoa, adalah suatu binatang yang mempunyai ciri khas yaitu ulet, gesik, dan militan, dan juga jadi pelambang sebagai ciri spesifik untuk Sulawesi Tenggara. Padi dan kapas merupakan cita-cita untuk memakmurkan rakyat. Mata rantai yang bersambung merupakan simbol persatuan yang kokoh. Mata rantai yang disambung menjadi satu yang berjumlah 27 mata rantai. Hal ini mengingatkan pada hari kelahiran Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 April 1964. Pariwisata yang terdapat di Sulawesi Tenggara yaitu Pantai Nirwana dan Taman Nasional Wakatobi dengan tarian adatnya yaitu tarian Balumpa, dengan rumah adatnya yaitu Mekongga, alat musik Baasi, dengan senjata tradisionalnya yaitu keris Aru Palaka. 6. Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya yaitu Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0 derajat 12 menit sampai 8 derajat lintang selatan dan 116 derajat 48 menit sampai 122 derajat 36 menit bujur timur. Batas-batas wilayah: sebelah utara Sulawesi Barat, sebelah timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, sebelah barat Selat Makassar, dan sebelah selatan Laut Flores. Perekonomian Sulawesi Selatan. Pertanian Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu sentra andalan berbagai komoditas pertanian, sebut saja yaitu kakao, kopi, lada, padi, dan jagung. Pertambangan. Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memiliki tambang emas terbesar di dunia yang hingga saat ini belum dieksplorasi. Padahal potensi ini memberi kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Perdagangan. Sulawesi bagian selatan khususnya Makassar dalam perkembangannya pada awal abad ke-17 merupakan kota pelabuhan internasional. Makassar menjadi pusat perdagangan yang terletak di kawasan timur Indonesia. Komoditi utama dari perdagangan itu adalah rempah-rempah, beras, jagung, kopi, kopra, kain tenun, kayu cendana, dan budak.
Gunung yang terdapat di Sulawesi Selatan yaitu Gunung Bawah Karaeng dan Gunung Bulu Saraung dengan sungainya yaitu Puteh dan Sungai Matano. Ikon atau semboyan Sulawesi Selatan. Lambang Sulawesi Selatan terdiri dari unsur bintang, padi, dan kapas, banteng, sompu opu, badik, gunung, dan petak sawah, dan perahu pinisi. Bintang sebagai simbol kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran. Banteng sombu opu sebagai simbol kepahlawanan yang gagah berani. Badik merupakan senjata khas Sulawesi Selatan. Gunung dan sawah adalah pangkal menuju masyarakat sosialis Indonesia. Sedangkan perahu pinisi merupakan simbol jiwa bahari para pelaut Bugis yang terkenal. Pariwisata yang terdapat di Sulawesi Selatan yaitu Pantai Losari dan juga Taman Nasional Bantimurung. Tarian adatnya yaitu tari kipas Pakarena dengan rumah adat Tongkonan. Alat musiknya yaitu lalosu dengan senjata tradisionalnya yaitu badik Makassar. Kita lanjut masuk kepada Bali dengan ibu kotanya yaitu Denpasar. Letak geografis Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara astronomis, Bali terletak di 8 derajat 25 menit 23 detik lintas selatan dan 115 derajat 14 menit 55 detik bujur timur, yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Bali dikelilingi perairan yang menjadi batas wilayah provinsi, yaitu sebelah utara Laut Bali, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Bali, sebelah timur Selat Lombok. Perekonomian Bali. 3 dekade lalu, perekonomian Bali sebagian besar mengandalkan dan berbasis pada pertanian, baik dari segi output dan kesempatan kerja. Sekarang, industri pariwisata menjadi objek pendapatan terbesar bagi Bali. Hasilnya, Bali menjadi salah satu daerah terkaya di Indonesia. Gunung yang terdapat di Bali yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur. Danau yang terdapat di Bali adalah Danau Tamblingan dan juga Danau Beratan. Ikon atau semboyan Bali. Lambang daerah Provinsi Bali berbentuk segi 5 dengan warna dasar biru tua dengan garis pinggir putih. Di dalam segi 5 itu terdapat lukisan-lukisan sebagai berikut. Bintang kuning emas adalah lambang ketuhanan Yang Maha Esa. Candi adalah Candi Pahlawan Margarana yang menggambarkan jiwa kepahlawanan rakyat Bali khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Candi Bentar adalah lambang keagamaan yang agung dari rakyat Bali. Rantai adalah rantai yang melintang dari kiri ke kanan melambangkan persatuan atau gotong royong. Kipas melambangkan kesenian dan kebudayaan daerah Bali. Bunga teratai merah atau Padma adalah lambang singgasana Dewa Siwa. Padi dan kipas melambangkan kemakmuran. Pariwisata yang terdapat di Bali yaitu Pantai Kuta dan Pura Tanah Lot. Tariannya yaitu tarian kipas kecap dengan rumah adat yaitu angkul-angkul, dengan alat musiknya yaitu cengceng dan senjata tradisionalnya yaitu kandik Bali. Kita lanjut kepada Nusa Tenggara Barat dengan ibu kotanya yaitu Mataram. Terletak antara 115 derajat 46 menit, 119 derajat 5 menit bujur timur dan 8 derajat 10 menit sampai 9 derajat 5 menit lintas selatan. Batas-batas wilayah tersebut, batas-batas wilayah NTB yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bali. Danau yang terdapat di Nusa Tenggara Barat yaitu Danau Setonda dan Danau Segara Anak dengan Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Ikon atau semboyan Nusa Tenggara Barat yaitu
Lambang Nusa Tenggara Barat berlatar belakang perisai sebagai gambaran jiwa pahlawan. Lambang NTB terdiri dari 6 unsur yakni bintang, kapas, dan padi, rantai, menjangan, gunung, dan kubah. Bintang melambangkan 5 Pancasila, kapas dan padi selain melambangkan kemakmuran juga melambangkan tanggal terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Agustus 1958. Hari tersebut diungkapkan secara simbolik dengan jumlah kuntum dan untaian padi 58. Rantai terdiri dari 4 lingkaran dan 5 persegi melambangkan tahun 1945 sebagai tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menjangan merupakan salah satu satwa yang banyak berada di Pulau Sumbawa. Gunung yang berasal melukiskan kemegahan Gunung Rinjani sebagai gunung tertinggi di Lombok. Kubah melambangkan ketaatan beragama masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pariwisata yang terdapat di Nusa Tenggara Barat yaitu Gili Trawangan dan Pantai Senggigi dengan tarian adatnya yaitu tari Gandrung Lombok, dengan rumah adat yaitu rumah adat dalam loka, alat musiknya yaitu sarone, dengan senjatanya yaitu keris Lombok. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.